Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan aritmatika. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Barisan aritmatika. Suatu barisan bilangan dikatakan menjadi barisan aritmatika jika memiliki beda yang sama. Contohnya, ada barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Di sini, perbedaan dari bilangan satu ke bilangan yang lain bisa kita cari. Dari 5 ke 8 itu bedanya ditambah 3 sobat. Dari 8 ke 11 ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3, 14 ke 17 ditambah 3, dan seterusnya pasti ditambah 3. Nah, bilangan ini bisa kita sebut dengan barisan aritmatika. Kenapa? Karena mereka memiliki beda yang sama, yaitu ditambah 3. Selain ditambah, barisan aritmatika juga bisa dikurang sobat. Contohnya ada 10, 7, 4, 1, min 2, dan seterusnya. Nah di sini dia adalah ditambah min 3 atau bisa kita langsung dikurang 3 gitu ya sobat. Ini juga dikurang 3, dikurang 3, ini dikurang 3, dan seterusnya juga dikurang 3. Karena bedanya sama dikurang 3, maka barisan ini juga disebut barisan aritmatika. Seperti itu ciri barisan aritmatika ya sobat. Sekarang yang kita akan bahas adalah apa saja yang ada di barisan aritmatika. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama disimbolkan dengan huruf A. Jadi ini yang 5 adalah A, 10 adalah A. Suku pertama atau angka pertama. Yang kedua ada beda. Biasanya simbolnya huruf B kecil. Beda itu tadi ya sobat, beda antar bilangannya berapa. Seperti di sini adalah 3, yang ini adalah min 3. Lalu ada suku ke N atau yang disebut dengan UN. Seperti di sini 11. Ini suku keberapa sobat? Kita hitung dari awal. Ini suku pertama, kedua, ketiga. Oh berarti 11 itu adalah suku ke-3 U3. Lalu ada jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N adalah suku-sukunya dijumlahin sobat. Simbolnya SN. Jadi misalkan mau jumlahkan suku ke-5, 5 suku awal. Berarti yang dijumlahkan adalah suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, lalu kita pelajari rumus-rumusnya sobat. Yang pertama adalah rumus untuk mencari suku ke N atau UN. Rumus UN-nya adalah A ditambah N-1 dikali beda. Untuk mencari UN. Sekarang untuk mencari SN, yang pertama ada N/2 dikali A plus UN. Ini jika UN-nya diketahui. Tapi kalau UN-nya tidak diketahui, bisa kita gunakan rumus N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Jadi UN-nya tidak diketahui, kita gunakan A plus B-nya saja. Lalu ada lagi beda baru sobat, yaitu dengan simbol B aksen. Ini beda baru bilangan aritmatika. Rumusnya adalah B per K plus 1. B itu adalah beda lamanya, K adalah B-nya beda lama, K-nya adalah berapa banyak bilangan yang disisipkan.
Misalkan disisipkannya 3 bilangan, berarti K-nya adalah 3 ya sobat. Seperti itu. Nah, ini rumus-rumus dari barisan aritmatika. Akan kita terapkan di contoh soal. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya sobat. Banyak bilangan antara 450 dan 1001 yang habis dibagi 8 adalah. Nah, di sini yang habis dibagi 8 berarti bilangannya itu harus berkelipatan 8. Karena dia harus habis dibagi dengan 8. Nah, di sini kita harus mencari bilangan yang habis dibagi 8 mendekati 450 dan 1001. Karena 450 dan 1001 itu bukan bilangan yang habis dibagi 8 sobat. Jadi kita harus cari bilangan lain yang habis dibagi 8 yang mendekati bilangan tersebut. Yang pertama adalah 456 sobat. Nah, ini adalah bilangan yang habis dibagi 8 yang mendekati 450. Dan bisa kita sebut sebagai suku pertama atau A. Setelah itu berarti karena berkelipatan 8, dia di yang kedua adalah ditambah 8. Di sini 464. Yang ketiga juga ditambah 8 sobat. Jadi 472 dan seterusnya sampai dengan yang ke 1000. Nah, 1000 ini adalah bilangan terakhir yang bisa habis dibagi 8 dari soal ya sobat. Ini adalah suku terakhirnya atau UN. Karena barisan bilangannya sudah ketemu, sekarang kita perhatikan soalnya. Yang ditanya adalah banyaknya bilangan yang terbentuk. Nah, banyaknya bilangan itu sama dengan jumlah N di suku terakhir. Berarti kita harus mencari N yang ada di suku terakhir. Suku terakhirnya adalah 1000. Berarti kita harus mencari nilai N ini tuh sama dengan berapa, sobat? Kita mulai cari ya, sobat. Di sini diketahui UN sama dengan 1000. UN itu rumusnya adalah A plus N-1 kali B sama dengan 1000. Kita masukkan A-nya adalah 456 ditambah N-1 kali bedanya 8 sama dengan 1000. Kita pindahkan 456-nya ke sebelah kanan. Berarti di kiri tinggal N-1 dikali 8 sama dengan 1000 dikurang 456. Kenapa dikurang? Ini positif pindah melewati sama dengan, jadi berganti tandanya. Kita tulis lagi N-1 dikali 8 sama dengan, ini hasilnya adalah 544 ya sobat. Kita lanjutkan. Berarti di sini N-1 sama dengan 544 dibagi 8. N-1 sama dengan 54 dibagi 8 itu 6. Sini 48. 14 64 berarti 68. Nah, di sini N-nya sama dengan 68 ditambah 1. Ini pindah min jadi plus. Berarti didapat N-nya sama dengan 69. Jadi jawabannya yang C ya sobat. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya sobat. Suatu keluarga mempunyai 6 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan aritmatika. Jika usia anak ketiga adalah 7 tahun dan usia anak kelima adalah 12 tahun, maka jumlah usia 6 anak tersebut adalah berapa? Nah, di soal diketahui bahwa ada 6 anak. Berarti nanti N-nya ada 6 ya sobat. Lalu diketahui usia anak ketiga. Bisa kita misalkan anak pertama adalah U1, anak pertama U1, anak kedua U2, ini adalah U2 dan seterusnya sobat. Nah, di sini diketahui anak ketiga berarti U3.
sama dengan 7. Lalu anak kelima U5 sama dengan 12. Gitu ya sobat. Nah yang ditanya adalah jumlah usia 6 anak tersebut. Berarti S6 ya sobat. Berapa? Kita buat persamaan dari U3 dan U5 ya sobat. U3 sama dengan 7. Berarti A plus N-1. N-nya 3 dikali B sama dengan 7. Dari sini didapat A plus 2B sama dengan 7. Persamaan pertama. Lalu dari U5 sobat. U5 sama dengan 12. Berarti A plus 5 min 1 kali B sama dengan 12. Di sini A plus 4B sama dengan 12. Dapat persamaan kedua. Kita lanjutkan dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Ada A plus 2B sama dengan 7 dan A plus 4B sama dengan 12. Yang paling gampang mengeliminasi adalah yang depannya angkanya sama, yaitu A ya sobat. Kita kurangkan A dikurang A habis 0, 2B dikurang 4B min 2B, 7 dikurang 12 min 5. Berarti B sama dengan min 5 per min 2. B-nya sama dengan 5 per 2. Lalu setelah dapat B, kita mencari nilai A-nya sobat. Dengan mensubstitusi nilai B 5 per 2 ke persamaan pertama, yaitu A plus 2B sama dengan 7. B-nya 5 per 2 berarti A plus 2 dikali 5 per 2 sama dengan 7. Di sini A plus 2 dibagi 2 tinggal 1. 5 sama dengan 7. Berarti A sama dengan 7 dikurang 5. Yaitu A sama dengan 2. A sudah ketemu, B sudah ketemu, maka kita mencari S6. S6 adalah N per 2. 6 per 2 dikali 2 kali A plus N min 1 kali B. Bedanya 5 per 2. Ini N-nya 6 ya sobat. Kita ganti langsung 6. Oke, kita hitung. 6 per 2 adalah 3 dikali 4 plus 6 min 1 adalah 5. 5 kali 5 20. 5 per 2. Sini kita hitung. Supaya bisa dihitung harus samakan penyebut, berarti dikali 2, sini dikali 2 sobat. Berarti 8 per 2 plus 25 per 2. Di sini hasilnya 3 dikali 33 per 2 sama dengan 99 per 2. 99 per 2 itu adalah 49 ya sobat. Jadi jawabannya adalah 49,5 tahun. Yang C sobat. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Diketahui barisan aritmatika 3, 19, 35 dan seterusnya, dan antara tiap dua suku yang berurutan disisipkan 3 buah bilangan sehingga berbentuk barisan aritmatika yang baru. Tentukanlah beda barisan aritmatika baru, dan yang B, tentukanlah suku ke-10 dari barisan aritmatika yang baru. Kita bahas yang pertama dulu ya sobat, yang A. Menentukan beda barisan aritmatika yang baru. Beda baru tadi disimbolkan dengan B aksen atau B pangkat petik. Nah, dengan rumus B aksen adalah beda per K plus 1.
beda lama per K plus 1. Beda lamanya kita cari dulu sobat. Di soal 3, 19, 35. Kita lihat dari 3 ke 19 ditambah 16, dari 19 ke 35 ditambah 16 juga. Berarti beda lamanya adalah 16 per K. K adalah jumlah bilangan yang disisipkan. Karena disisipkan 3 buah bilangan, maka di sini K-nya juga 3 ditambah 1. Berarti di sini 16 per 4. Berarti beda barunya adalah 4. Ini beda barunya 4. Lalu pertanyaan yang B. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika yang baru. Suku ke-10 yang baru ya sobat. Berarti dia A plus N-1 kali beda yang baru. A-nya 3 plus N-nya 10 min 1 dikali beda barunya 4. Berarti di sini 3 plus 9 dikali 4. Sini sama dengan 3 plus 36. Berarti sama dengan 39. Berarti U10 yang baru adalah 39. Sampai di sini dulu ya sobat pembahasan kita mengenai barisan aritmatika. Jika ada soal yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, boleh dituliskan di kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.